mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua. Stakeholders berikan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat sasaran, secara tepat sasaran, cari terobosan dan inovasi. Dan terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga perlu dilakukan penyempurnaan dalam mekanismenya sehingga lebih mengena kepada objek yang butuhkan dan penguatan kepada organisasi-organisasi bantuan hukum dalam melakukan tugas pendampingannya kepada masyarakat miskin. Provinsi Papua merupakan satu dari 33 provinsi lainnya di Indonesia, daerah yang berada di wilayah timur negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969. Kantor Wilayah Papua mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi Papua dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kondisi saat ini yang terjadi di tanah Papua, Project Leader meninjau fakta yang terjadi bahwa belum adanya pengaturan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang layanan hukum dan hak asasi manusia dalam mengatasi permasalahan hukum dan HAM pada tempat ibadah dan tokoh adat di Papua, dengan kondisi hanya ada 2 organisasi bantuan hukum yang melayani di Papua, 28 kabupaten dan 1 kota. Hal ini mengakibatkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia di Papua belum tertangani dengan baik. Saya menyusun proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Layanan Hukum dan HAM bagi Masyarakat dengan melibatkan peran serta tokoh agama dan tokoh adat di Provinsi Papua. Terobosan inovasi ini akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, peraturan daerah Provinsi Papua yang sudah mendapat dukungan dari Ketua DPR Provinsi Papua, Komisi A DPR Provinsi Papua, dan Komisi C juga yang telah didukung langsung oleh Ketua Bapemperda DPR Provinsi Papua. Yang kedua, draft peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang telah dibahas bersama melibatkan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional serta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Yang ketiga, aplikasi yang mendukung pelayanan, yang mendukung berfungsinya, efektivitasnya pelayanan hukum dan HAM yang melibatkan masyarakat dengan pelibatan peran serta tokoh agama dan tokoh adat. Dan yang keempat, modul pelatihan bagi para legal yang menjadi satu kebutuhan di mana tokoh agama dan tokoh adat akan dilatih dengan modul tersebut. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kepala Kepolisian Daerah Papua, dengan ini mendukung. Kami, Ketua DPR Papua, Joni Banaro, SE, dengan ini mendukung. Saya, Dr. Muhammad Ridwan Rumasuku, Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, dengan ini mendukung. Saya Matius Saweto, Bupati Kabupaten Jayapura, dengan ini mendukung. Saya Peter Gusbager, SWKUP, Bupati Kero, dengan ini mendukung. Saya Ben-Hur Tommy Mano, Wali Kota Jayapura, dengan ini mendukung. Kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua, saya sebagai Ketua, Pendeta Lipius Miniluk, mendukung penuh. Saya Leo Injiri, Sekretaris Umum Dewan Adat Papua, dengan ini menyatakan mendukung. Saya Profesor Dr. HR Beni Rianto, SH MHCN, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dengan ini saya mendukung proyek perubahan Diklat Kepemimpinan tingkat 1 yang diusulkan oleh Bapak Antonius M. Ayor Baba,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan judul Strategi Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat dengan melibatkan peran serta tokoh agama dan tokoh adat di Provinsi Papua.